Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan saya sendiri Nadifa Maharani dengan NIM 2106087 dan rekan-rekan saya Nadia Makfira dengan NIM 2106088 dan Putri Aulia dengan NIM 2106097. Kami akan merefer jurnal 5 dan 6 Teori Ekonomi Mikro kedua. Pertama yaitu jurnal 5. Judul Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk dan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Beras di Indonesia. Penulis Dahlia Nauli, volume dan halaman volume 4 nomor 1. Tahun terbit 2020, reviewers Nadika Maharani, Nadia Makfirah, dan Putri Aulia. Pendahuluan, sejak tahun 1969, kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang menjadi tulang punggung kebijakan subsidi bidang pertanian di Indonesia. Selain subsidi pupuk, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah menjamin harga gabah melalui kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dan jatuhnya harga gabah pada saat panen raya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Tujuan untuk mengetahui dampak kebijakan subsidi pupuk dan harga pembelian pemerintah terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen beras di Indonesia. Metode data yang digunakan adalah data time series tahunan dari tahun 1981 sampai tahun 2014 dengan model ekonometrika persamaan stimulan. Hasil dan pembahasan berdasarkan kriteria statistika dan juga pertimbangan tentang periode pengamatan yang relatif panjang, maka hasil pendugaan model cukup representatif dalam menggambarkan fenomena ekonomi beras di Indonesia. Persamaan di dalam model memiliki daya prediksi yang cukup baik dan valid untuk melakukan simulasi histori untuk periode 2010 sampai 2014. Karena memiliki nilai dugaan yang cukup dekat dengan nilai aktual lebih dari 85%, dampak peningkatan subsidi pupuk dan HPP terhadap peningkatan harga gabah juga mengakibatkan harga eceran yang meningkat direspon oleh konsumen dengan mengurangi permintaan mereka. Sehingga permintaan di pasar domestik turun sebesar 0,04% atau setara dengan 15,600 ton. Simpulan, kebijakan subsidi pupuk mengakibatkan penawaran beras domestik meningkat sehingga harga beras eceran turun. Kebijakan peningkatan harga pembelian pemerintah atau HPP berdampak pada meningkatnya harga eceran beras domestik. Peningkatan harga eceran tersebut meningkatkan kelebihan. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kebijakan subsidi pupuk dan harga pembelian pemerintah terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen beras di Indonesia. Kekurangan, artikel ini hanya memberikan pandangan dari sudut pandang dan belum mencakup sudut pandang yang lebih luas. Jurnal 6. Judul Analisis Permintaan dan Penawaran Lulusan SMK dalam Pemenuhan Pasar Tenaga Kerja. Penulis Mohtar Rashid. Volume dan halaman. Volume 9 nomor 2 halaman 172 sampai 181. Reviewers Nadifa Maharani, Nadia Makfirah, dan Putri Aulia. Pendahuluan sumber daya manusia atau SDM merupakan aset utama dalam membangun kemajuan suatu bangsa. Dunia pendidikan merupakan sumber utama dalam penyediaan tenaga kerja atau SDM yang kompeten di pasar tenaga kerja. Namun masih ada gap antara kebutuhan SDM di industri dengan SDM yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Dunia pendidikan merupakan sumber utama dalam penyediaan tenaga kerja atau SDM yang kompeten di pasar tenaga kerja. Kritik tajam yang selalu dilontarkan oleh para pengguna
lulusan lembaga pendidikan adalah kompetisi lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan masih jauh dari standar kompetisi yang ditetapkan oleh industri. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia kepada Nadia, silahkan. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, permintaan demand studi terhadap kompetensi lulusan SMK. Capaian jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor prioritas revolusi industri 4.0 tersebut ternyata tidak diimbangi dengan kuantitas pekerjanya. Terkait capaian pendidikan pekerja, untuk SMK hanya mampu terserap sebesar 13% dari sejumlah pekerja. Selain rendahnya keterserapan lulusan SMK di Jawa Tengah, ternyata lulusan SMK bersama SMA menyumbang pengangguran terbuka terbanyak sebesar 30%, sebesar 2.260 929 lulusan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Indrati 2016, sehingga diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan lulusan SMK. Adanya relevansi pendidikan SMK dengan DUI dan pasar tenaga kerja meningkatkan keterampilan lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan DUI pada dan pasar kerja sehingga merubah mindset masyarakat dari pola konsumtif menjadi produktif. Yang kedua, penyediaan suplai tenaga kerja lulusan SMK yang dibutuhkan oleh DUI. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa narasumber, dalam kaitannya dengan penyerapan lulusan SMK, Dudi lebih memilih lulusan SMK yang memiliki karakter disiplin, jujur, dan tekun. Dalam hal ini, SMK telah berupaya meningkatkan kompetensi lulusan yang dihasilkan menyesuaikan kebutuhan Dudi. Namun, adanya keterbatasan kemampuan lulusan SMK karena minimnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan keterbatasan kemampuan tenaga kerja pendidik. Untuk mengatasi masalah ini, SMK menjalin kerjasama dengan politeknik dan lembaga khusus. Tujuannya yaitu menganalisis permintaan demand terhadap kompetensi lulusan SMK dalam upaya mencapai keseimbangan pasar tenaga kerja dan menganalisis penyediaan suplai lulusan SMK yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian keseimbangan pasar tenaga kerja. Metodenya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis primer melalui FGD bersama beberapa narasumber. Kesimpulannya, kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan di skala menengah ke atas yang utama adalah telah memiliki sertifikat kompetisi, memiliki kemampuan IT dan berbahasa asing, dan telah memiliki pengalaman bekerja pada bidang yang sama selama 1 tahun. Dan juga Dudi lebih memilih lulusan SMK yang memiliki karakter disiplin, jujur, dan tekun. Kelebihannya, yang pertama memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja di pasar saat ini dan bagaimana SMK dapat memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan pendidikan dan pelatih untuk memperbaiki kurikulum dan program pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kekurangannya, terlalu fokus pada permintaan dan penawaran tenaga kerja di lulusan SMK sehingga tidak memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang lebih luas dan beragam di pasar tenaga kerja. Sekian, kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.